Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sederhananya Daud bilang begini, kalau saya hidup, maka ini bukan kasih setia, ini berlimpah-limpah kasih setia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kalau saya hidup, saya bernafas, saya sekolah, saya bisa punya masa depan, saya bisa dipercayakan jabatan, kedudukan dan kuasa. Itu bukan kasih setia, itu berlimpah-limpah kasih setia. Di dalam pencarian, saudara akan kembali kepada pengalamanmu bersama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara, saudara pergi bergereja, saudara pergi beribadah bukan sekedar store muka. Saudara pergi bergereja, saudara pergi beribadah bukan hanya memenuhi tuntutan tradisi dan liturgi. Waktu engkau ada di musim yang berat, engkau ingat kembali, saya pernah memandang kemuliaan Tuhan. Saya pernah melihat betapa baiknya Tuhan. Saya pernah melihat kekuatan Tuhan. Saya pernah memandang bagaimana ibadah dilakukan di tempat kudus. Dan itu membuat saya kembali mencari Tuhan. Ayat yang ketiga dibilang, demikianlah aku pernah memandang. Itu masa lampau, bentuknya past tense. Ayat yang kelima ini di masa depan, dibilang aku mau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud lalu membangun komitmen kepada Allah. Komitmen yang pertama yang Daud bangun, dia bilang, saya tidak akan pernah meninggalkan ibadah saya kepada Allah. Dia bilang, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidup. Aku tidak memuji engkau hanya di istana. Aku tidak hanya memuji engkau waktu saya menang perang. Aku tidak hanya memuji engkau waktu saya diberi kuasa dan jabatan. Aku akan memuji engkau waktu saya jadi pelarian, waktu saya bersembunyi di gua, waktu saya lari dari satu kota ke kota yang lain, waktu sekarang di padang gurun ini. Saya memilih memuji engkau seumur hidup saya. Saya tidak tahu masa depan membawa saya kemana. Ibadah saya tidak akan berubah kepada Bapak Ibu Saudara, yang ngomong ini bukan orang yang baru menjalani kehidupan. Dia sudah punya pengalaman kehidupan. Di titik ini Daud sudah pernah alami jadi gembala domba di padang. Dia sudah pernah alami tinggal di istana. Tapi dia bilang begini, di dalam padang gurun saya tidak akan pernah melepaskan ibadah. Di musim apapun hidup saudara, jangan pernah lepaskan ibadah saudara. Dalam konteks corona hari ini, di mana segala sesuatu online termasuk ibadah, ini tantangannya luar biasa. Kenapa? Beribadah menjadi gampang-gampang sulit. Beribadah pindah ke jari saudara. Saudara tinggal pencet mau ibadah atau tidak. Ibadah tinggal ada di depan saudara di handphone. Ada dua kemungkinan. Orang semakin beribadah atau orang menganggap remeh ibadah. Saya berdoa saudara tidak jatuh ke ekstrim yang kiri, yaitu menganggap remeh ibadah. Sebab nanti waktu engkau ada di padang gurun, yang kau ingat ibadah, yang kau ingat pengalamanmu dengan Tuhan, yang kau ingat jamahan Tuhan, yang kau ingat waktu firman Allah menjamah engkau, waktu pujian dan penyembahan menjamah engkau, yang engkau ingat sukacita datang ke rumah Tuhan. Ibadah mahal. Oleh karena itu jangan pernah anggap remeh ibadah. Justru di musim ini engkau harus mengambil keputusan seperti Daud. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.